Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Baik. Untuk pertemuan bahasa Inggris Apa, sore Bu? hari ini, kita akan membahas tentang kata benda ya, atau noun. Ya, oke. Jadi, dalam bahasa Inggris yang disebut kata benda itu kita sebutnya noun ya. Oke. Ya, oke. Kita akan bahas tentang yang namanya singular and plural noun. Jadi, di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya kata benda tunggal dan kata benda jamak, ya. Oke, kemudian ya untuk singular noun itu disebut kata benda tunggal ya. Oke, kemudian untuk yang plural noun itu disebut kata benda jamak atau lebih dari satu. Oke. Oke, kemudian apa saja yang dimaksud atau yang termasuk ke dalam noun atau kata benda? Oke, di situ nanti ada person, person itu orang ya. Kemudian di situ ada place. Kalau place itu termasuk tempat, itu masuknya kata benda juga. Kemudian ada animal, itu termasuk noun. Terus kemudian ada thing atau benda. Oke. Dan yang terakhir itu ada fruit. Fruit itu termasuk juga dalam kata benda. Oke. Oke. Nah, dalam bahasa Inggris itu eh, kata benda yang berakhiran s itu biasanya itu adalah bentuk jamak atau plural ya. Oke, contohnya adalah dog itu cuma satu, tapi kalau ada s-nya itu jadi plural atau lebih dari satu atau jamak ya. Oke, dogs. Kemudian di situ ada tables, ada lamps, ada pillows, computers, apples, towers, kids, problems, sama rivers. Oke, di antara kata ini ada 10 kata. Barangkali mungkin ada yang belum tahu artinya yang mana. Silakan bertanya. Dog itu anjing. Oke. Table itu meja, lamp lampu, pillow bantal, computer itu komputer. Apple apple ya. Terus tower apa tower? Towers artinya Gedung, Bu. Tower. ya, oke. Gedung yang tinggi atau kadang disebut menara, tower ya. Contohnya seperti tower yang ada di Dubai itu. Nah, Burj Khalifa itu termasuk entah itu tertinggi di dunia atau katanya sih mungkin ada mau ada pesaingnya ya di Arab nanti. Nah, untuk saat ini memang tower atau menara tertinggi itu ada di Dubai ya, yang disebut Burj Al Khalifa. Oke. Kids anak-anak. Nah, kalau problems, nah itu bisa juga disebut dengan noun. Kalau misalkan problemnya itu banyak kita pakai s. Kemudian river itu sungai. Nah, kalau sungainya itu lebih dari satu, nah itu harus ada S-nya ya. Oke, kemudian, nah ini ada juga di situ yang berakhiran ES ya. Nah, untuk yang berakhiran IS itu ada kata benda tertentu. Nah, di situ ada kelas, itu kalau bentuk jamak atau eh, pluralnya itu kita bacanya classes. Nah, kalau cuma satu aja itu kelas. Kalau banyak jadi classes. Kemudian kalau bisnya cuma satu bus, if the bus is more than one, ya kita bilangnya buses. Kemudian ada box, itu kalau cuma satu, kalau boxnya atau kotaknya itu lebih dari satu, kita sebutnya boxes. Fox apa ya fox? Ada yang tahu fox artinya? Rubah. Rubah, rubah. Betul, rubah. Atau kalau pernah lihat itu ada permen ya, ada kan yang merek permen Fox. Nah itu rubah ya, foxes. Quiz. Nah, kalau untuk quiz itu untuk jamaknya harus ditambahkan double Z ya itu ya. Quizzes. Kemudian buzzes, benches, churches, brushes, bushes.
Nah, oke. Eh, nah, itu jadi kata benda yang berakhiran S, X, Z, C, CH, SH. Nah, itu biasanya nanti penambahannya ES ya, bukan S aja ya. Oke, kemudian, nah itu ada untuk yang dari bawah aja, bush, apa tadi ya, bushes, semak. Nah, dibacanya bush, bushes. Kemudian ada brush, brushes, itu sikat. Church itu gereja. Kalau gereja lebih dari satu berarti churches. Kemudian ada benches, itu adalah bangku panjang. Bus itu apa ya, suara dengungan biasanya dari lebah ya. Basis, quizzes, foxes, boxes, basis, dan classes. Ya, oke. Jadi itu ada beberapa benda yang berakhiran ES ya. Oke. Nah, kemudian untuk kata benda yang berakhiran O itu juga kita tambahkan ES di belakangnya untuk bentuk plural atau jamak. Nah, contohnya mango jadi mangoes, potato jadi potatoes, tomato jadi tomatoes, hero jadi heroes, volcano jadi volcanoes. Gitu ya. Oke, untuk volcano itu artinya gunung berapi. Nah, tuh jadi nanti kalau kalian mendapati kata benda itu ada yang berakhiran S atau ES, nah itu tandanya adalah jamak atau lebih dari satu. Ya, oke. Kemudian, nah untuk beberapa kata benda yang berakhiran Y atau Y di belakang itu nanti untuk pembentukan bentuk jamaknya atau lebih dari satu itu biasanya nanti Y-nya atau Y-nya itu kita ganti dengan I, kemudian ditambahkan dengan ES ya. Oke, misalkan baby. Oke, baby jadi babies, lady jadi ladies, cherry jadi cherries, party jadi parties, city jadi cities. Nah, gitu ya. Oke, di situ kita perhatikan ini semua kata benda berakhiran Y semua. Nah, dan untuk mengganti jadi bentuk jamaknya tinggal Y diganti I dulu, kemudian ditambahkan IS ya. Ya, oke. Nah, kemudian eh, ada beberapa kata benda itu yang tidak beraturan dalam artian dia bentuknya itu di belakangnya tidak ditambahkan S atau ES ya. Nah, seperti contohnya kata benda yang berakhiran huruf F atau FI, nah nanti bentuk jamaknya itu akan menjadi VES. Contohnya daun, satu daun berarti leaf, dua daun, tiga daun, dan seterusnya leaves. Oke, kemudian untuk satu pisau itu knife, kalau lebih dari satu berarti knives. Jangan lupa untuk F-nya kita ganti dengan V ya, dengan eh, V atau V. Wife jadi wives, wolf jadi wolves. Nah, itu adalah yang tidak beraturan. Jadi F-nya itu kita ganti dulu dengan V, kemudian tambahkan IS ya. Ya, oke. Kemudian yang tidak beraturan ada juga yang double O-nya itu kita ganti dengan double I. Nah, contohnya tooth berubah jadi teeth, food berubah jadi feet, goose berubah jadi geese. Oke, kalau tooth artinya apa ya? Tooth, Food. ya Gigi. Kak Sa- ya, Gigi. Gigi. gigi, betul ya. mm. Kalau giginya satu aja, berarti kita bilangnya, for example, I have one tooth. Nah, kalau lebih dari satu, kita bilangnya misalkan I have 20 teeth. Nah, jadi harus diperhatikan jumlahnya ya. Oke, untuk foot itu artinya apa? Foot kaki ya. Nah, kalau kakinya dua berarti kita pakainya feet. Kalau Foods. only one cuma satu berarti foot. Of Nah, ini course. ada lagi goose itu jamaknya jadi geese. Apa itu goose? Goose itu Gusi. apa ya, kayak soang ya. Kalau di orang Betawi itu bilangnya apa sih? Semacam angsa. Goose ya.
bebek yang lehernya panjang warna putih. Nah, itu untuk jamaknya itu double O-nya kita ganti double I, goose jadi geese gitu ya. Oke, kemudian ada lagi untuk kata benda tidak beraturan itu eh, alfabet A atau E kita ganti dengan E atau I. Oke, jadi woman kita bacanya woman. Kemudian kalau dia jamak berarti women. Women dibacanya women ya. Oke, for example, I see a woman in front of my house. Saya melihat seorang wanita di depan rumahku. Seorang, a woman kan. Kalau misalkan women-nya ada dua, berarti I see two women in front of my house. Nah, gitu ya. Jadi woman ini kita tidak kasih S di belakangnya nah, untuk jamaknya, tapi diganti huruf E untuk A-nya ya. Sama dengan laki-laki, man. Man itu untuk jamaknya jadi men. Man jadi men. Nah, one man, two men. Nah, gitu ya. Oke, kemudian ada juga kata benda yang bentuk jamaknya tidak beraturan, itu untuk endingnya itu berbeda. Oke, jadi child itu jadi children, ox jadi oxen. Nah, kalau child itu anak, kalau anaknya ada banyak atau lebih dari satu, maka kita pakainya children. Yeah, for example, there is a child uh, playing football in the yard. There are some children playing on the yard. Nah, contohnya. Misalkan kalau ada some, beberapa, atau many, nah itu harus diikuti oleh benda yang jamak atau plural. Kita harus pakainya yang children. Kalau cuma satu aja berarti child ya. Nah, untuk ox dan oxen itu artinya apa? Eh, lembu ya. Semacam lembu ya. Ox sama oxen. Nah, jadi ox-nya itu only one, kalau oxen-nya itu more than one, lebih dari satu atau bentuk jamak atau pluralnya. Oke. Kemudian ada juga kata benda yang antara singular sama pluralnya itu tidak ada perubahan. Nah, kebetulan di sini semuanya nama-nama hewan ya. Deer, apa deer? Deer, artinya apa ya? Deer. Ya, one deer, two deer. Domba. Ya Hadir. betul. Kijang, Mbak ya. kijang. Ya, sorry. Ya, yang betul kijang atau rusa. Rusa atau kijang ya, deer. One deer, ten deer. Jadi jangan dikasih S belakangnya, tapi sama ya. Oke. Sama juga dengan ikan. Ikan kalau ikannya ada satu atau ikannya ada 100, itu tetap aja bentuknya. Tanpa dikasih ES atau S. Bukan bukan 10 fishes, tapi 10 fish. One fish, 10 fish. Tetap ya, nggak ada perubahan ya. Oke. Kemudian di situ ada lagi sheep. Oke, apa sheep? Yang tadi disebutin ya. Domba. Ya, Kambing. domba. Oke, kalau sheep itu domba. Ya, kebetulan di sini semuanya nama hewan. Untuk deer, untuk fish, sama sheep itu tidak ditambahkan S ya untuk bentuk jamaknya, tapi sama dengan bentuk tunggalnya atau singularnya itu ya. Oke, next. Kemudian, nah, ada juga di sini yang berubah ya. Berubah itu maksudnya bentuk tunggalnya atau singularnya itu berbeda dengan kata pluralnya. Contohnya person. Ya, person itu only one. One person. Kalau people itu lebih dari satu. One person, two people, three people, four people, five people, dan seterusnya ya. Nah, situ ada perubahan ya. Person itu only one. Kalau people itu lebih dari satu. Oke. Kemudian ada juga di situ mouse. Mouse itu tikus. Nah, untuk bentuk jamak atau plural dari mouse adalah mice ya. Oke, mouse berubah jadi mice. One mouse, two mice. One mouse, 10 mice. Gitu ya.
Oke. Oke, kemudian oke, kita ke contoh untuk kata benda tunggal dan kata benda jamak ya. Oke, silakan ada yang mau membaca untuk contoh kalimatnya. Nomor satu, Kak Sadam boleh dibaca nomor satu. Kak Sadam, nomor satu boleh dibaca untuk kalimatnya. Oke, ya, I have one apple and five oranges. Ya, di situ apple hanya satu, jadi tanpa S. Nah, kalau five oranges, berarti jeruknya ada lima. Berarti kita harus ditambahkan S ya. Ya, five oranges. Oke, kemudian nomor dua, silakan ada yang membaca Kak Sadam, Kak Danish, boleh dibaca nomor dua? Iya, oke, nomor dua, my mom has one knife and my aunt has three knives. Nah, di situ beda ya. Kalau pisaunya satu itu pakai F, dan kalau lebih dari satu diganti V atau V. Oke. Kemudian untuk yang nomor tiga, oke, my brother has 10 fish. Nah, bukan fishes ya, tapi tetap kan fish. Ya, karena tadi sama ya, fishnya satu atau berapapun itu tetap fish tanpa ada penambahan S atau ES ya. Oke, kemudian yang nomor empat, oke, there are many people in the house. Ada banyak orang di dalam rumah itu. Ya, karena di situ many banyak, berarti harus diikuti oleh kata benda jamak ya atau plural, gitu ya. Oke, kemudian untuk yang nomor lima, there is a woman next to the door and there are four women behind the bookshelf. Oke, ada seorang wanita di samping pintu dan ada empat wanita di belakang rak buku. Oke, jadi kita bisa lihat di situ ya. Kalau itu berarti cuma satu, pakai woman pakai A. Kemudian kalau four jadi berubah menjadi plural, jadi four women. Ya, ya. Kemudian untuk kalimat yang terakhir. Oke. They have five houses. Oke, mereka mempunyai 5 rumah. Oke, jadi house itu karena lebih dari satu, kita tambahkan is di belakangnya. They have five houses, but I only have one house. Nah, jadi one house, five houses. Oke, tuh. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, oke. Sekarang Ibu review sekali lagi ya, sebentar. Oke, sekali lagi di review dulu. Ya, jadi kata benda dalam bahasa Inggris itu ada yang disebut singular and plural. Kata benda tunggal dan jamak. Oke, apa itu singular? Singular itu adalah kata benda tunggal. Hanya satu saja bendanya. Kalau untuk plural noun itu kata bendanya lebih dari satu atau banyak ya. Oke, kemudian yang termasuk noun adalah person, orang, place, tempat, animal, hewan, kemudian benda, dan juga buah-buahan atau buah ya disebut noun. Kemudian untuk plural noun berakhiran S itu ada dogs, ada tables, ada lamps, ada pillows, computers, apples, towers, kids, problems, and rivers. Oke, dan untuk contoh-contohnya ada classes, berakhiran IS, ada classes, basis, boxes, foxes, quizzes, buzzes, benches, churches, brushes, dan bushes.
Kemudian untuk kata yang berakhiran O itu juga kita tambahkan IS di belakangnya untuk benda eh, pluralnya. Mango jadi mangoes, potato jadi potatoes, tomato jadi tomatoes, hero jadi heroes, volcano jadi volcanoes. Ya, kemudian kita tambahkan IES di belakangnya jika ada kata benda di akhirnya tuh ada kata Y di sini ya. Baby jadi babies, lady jadi ladies, cherry jadi cherries, party jadi parties, city jadi cities. Oke, kemudian ada kata benda jamak atau plural nouns itu yang tidak beraturan. Tidak beraturan di sini berarti tidak ada penambahan S atau IS belakangnya. Jadi ada sedikit perubahan ya. Misalkan kayak leaf jadi leaves, knife jadi knives, wife jadi wives, dan wolf jadi wolves. Kemudian ada juga di situ OO jadi II, tooth berubah jadi teeth, food berubah jadi feet, goose jadi berubah jadi geese. Kemudian untuk A itu bisa berubah jadi E, woman jadi women, man jadi men. Ada juga di sini different ending, ya itu maksudnya adalah eh, child itu berubah jadi children, ox berubah jadi oxen. Kemudian yang tanpa perubahan itu ada deer, ada fish, ada sheep. Deer itu domba, fish ikan, dan sheep itu adalah apa tadi biri-biri ya. Oke, kemudian untuk ada perubahan di situ sama sekali baru atau tidak ada formula tetapnya. Di situ ada person jadi people, kemudian mouse jadi mice gitu ya. Oke, di situ juga kita bisa lihat sampelnya. Oke, kita perhatikan bahwa noun di situ berbeda ya. Untuk yang satu dan lebih dari satu di situ ada perubahan atau ada perbedaan. Oke, mungkin sampai di sini cukup. Iya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhirin cukup sekian ya. Oke, baik. Eh, Mari kita tutup pelajaran bahasa Inggris sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.